Salah satu misteri terbesar dalam cerita One Piece adalah tentang The Florian Triangle, wilayah lautan misterius yang dilewati oleh kelompok topi jerami ketika melakukan pelayaran dari Water 7 menuju Fishman Island. Florian Triangle merupakan wilayah lautan misterius yang selalu diselimuti oleh kabut, sehingga banyak cerita horor lautan yang berhembus dari sana. Menurut cerita nenek Kokoro, banyak sekali kapal-kapal yang menghilang di wilayah ini setiap tahunnya. Sesekali kapal-kapal yang menghilang tersebut ditemukan kembali berlayar dalam kondisi tanpa awak sama sekali. Bahkan beredar rumor kalau di balik kabut Florian Triangle terdapat kapal-kapal hantu yang berlayar mondar-mandir di dalam sana. Ketika kelompok topi jerami berlayar ke sana, akhirnya terungkap fakta bahwa kapal hantu yang dimaksudkan oleh nenek Kokoro adalah kapal yang dinaiki oleh Brook, manusia tengkorak yang bangkit lagi dari kematian akibat memakan buah iblis Zomi Zomi Nomi. Sementara menghilangnya kapal-kapal yang melewati wilayah tersebut secara misterius adalah akibat ulah dari Gecko Moria. Moria memanfaatkan kabut yang selalu menutupi wilayah Florian Triangle untuk menjebak para pelaut dan menggunakan mereka untuk membangun tentara zombinya. Hasil penyelidikan tim pencari fakta topi jerami ini memang berhasil menjelaskan fenomena horor yang terjadi di wilayah Florian Triangle selama 10 tahun terakhir, yaitu sejak kedatangan Gecko Moria dengan thriller bark-nya di lautan tersebut. Namun ternyata fenomena menghilangnya kapal secara misterius di Florian Triangle tidak berlangsung hanya dalam rentang 10 tahun tersebut, melainkan sudah terjadi selama ratusan tahun lamanya. Sudah terjadi jauh-jauh tahun sebelum Gecko Moria datang ke sana. Itu artinya ada pelaku kejahatan lain di Florian Triangle yang keberadaannya mendapatkan alibi untuk bebas dari tuduhan kejahatan akibat datangnya Gecko Moria di sana. Ada entitas lain yang menghuni Florian Triangle yang masih diselimuti misteri, yang masih menebar teror, yang masih belum dijelaskan oleh Eiichiro Oda sampai saat ini. Dan entitas misterius tersebut sepertinya adalah 3 bayangan super duper raksasa yang dilihat oleh Lola di akhir arc thriller Bark. Sampai saat ini, bahkan setelah 12 tahun lamanya sejak pertama kali muncul di manga One Piece chapter 490, Eiichiro Oda masih belum menjelaskan makhluk macam apa sebenarnya ini. Apakah dia karakter yang berbahaya, yang akan muncul lagi di masa depan, atau hanya karakter cameo belaka yang dimunculkan di akhir arc untuk menambah kesan horor di arc yang bertema horor, arc thriller Bark. Banyak sekali teoris One Piece baik dalam maupun luar negeri yang sudah mencoba untuk menjelaskan fenomena ajaib ini. Ada yang bilang kalau ketiga karakter tersebut adalah keluarganya Zunisa, karena Zunisa adalah makhluk terbesar yang hidup di dunia One Piece yang sudah diketahui sampai saat ini. Ada juga yang berteori kalau karakter misterius tersebut adalah Umibozu, makhluk raksasa yang hidup di lautan dalam cerita rakyat Jepang. Ada juga yang berteori kalau makhluk tersebut bukan benar-benar makhluk raksasa, melainkan bayangan seseorang di suatu tempat yang terproyeksikan cahaya di balik kabut, sehingga terlihat seperti makhluk raksasa, mirip seperti kasus bayangan raksasa penduduk langit. Nah, dari semua teori yang beredar tersebut, salah satunya mungkin nanti akan ada yang benar. Akan ada yang dikonfirmasi kebenarannya oleh Eiichiro Oda suatu saat nanti. Tentu saja jika Eiichiro Oda tidak lupa kalau beliau pernah memunculkan karakter tersebut di dalam cerita. Dan mungkin saja karakter tersebut akan muncul kembali dalam cerita, mengingat saat ini cerita One Piece sudah mulai memasuki final arc. Tentu saja jika memang karakter tersebut penting untuk dimunculkan, bukan hanya karakter cameo yang numpang lewat saja. Nah, terkait dengan karakter-karakter yang numpang lewat di dalam cerita One Piece, khususan untuk arc thriller Bark, kita bisa temukan banyak sekali karakter-karakter yang terinspirasi, yang diadaptasi dari film-film horor, dari cerita-cerita horor, karena tema dari arc thriller Bark sendiri memang One Piece horror movie. Di arc ini, kita bisa menemukan hantu atau monster atau entitas makhluk peneror dalam cerita-cerita horor populer seperti zombie, vampire, mummy, hingga makhluk-makhluk mitologi seperti Cerberus berkumpul dalam satu wadah. Bahkan Florian Triangle sendiri kemungkinan besar terinspirasi dari Bermuda Triangle, wilayah lautan paling horor yang konon ada di muka bumi ini. Bisa dibilang, dalam arc thriller Bark ini, Eiichiro Oda telah menggabungkan video klipnya Michael Jackson dengan film The Triangle, The Mummy, Zombie, Dracula, Frankenstein, Harry Potter, hingga Chucky. Hampir semua makhluk penebar teror dalam film-film populer beliau gabungkan dalam sebuah wadah penampungan bakat yang disebut dengan arc thriller Bark. Tapi dari semua teroris yang ada,
kita tidak menemukan penebar teror terbesar dalam sejarah Jepang, Godzilla. Jadi mungkinkah ketiga bayangan misterius yang dilihat oleh Lola ini adalah bayangan Godzilla? Sehingga perang puncak One Piece nanti tidak hanya akan terlihat seperti perang Mahabharata, tetapi juga akan terlihat seperti perang Godzilla, King of the Monster. Semua kemungkinan bisa saja terjadi, tapi bukan Godzilla yang akan kami tuduh sebagai pelaku teror di Florian Triangle selama ratusan tahun ke belakang. Jika melihat karakter-karakter yang diadaptasi oleh Eiichiro Oda ke dalam cerita Thriller Bark, yang sebagian besar diadaptasi dari tokoh-tokoh monster penebar teror dalam cerita-cerita horor klasik, maka besar kemungkinan perlakuan tersebut juga berlaku pada ketiga bayangan misterius ini, di mana karakter penebar teror dalam cerita horor klasik yang menurut kami paling mendekati sosok ketiga raksasa di balik kabut ini adalah Behemoth. Behemoth yang kami maksud adalah Behemoth yang muncul dalam novel horor karya Stephen King, The Mist. Dalam cerita novel karya si raja novel horor tersebut, Behemoth digambarkan sebagai makhluk terbesar yang ada di muka bumi. Dia adalah salah satu monster di balik kabut yang ditemui oleh si tokoh utama dalam cerita The Mist. Ada beberapa hal yang membuat kami berpikir kalau Eiichiro Oda mungkin terinspirasi untuk mengadaptasi Behemoth dari The Mist ini ke dalam cerita Thriller Bark. Pertama, raksasa ini tinggal dan muncul samar-samar di balik kabut tebal yang selalu menyelimuti Florian Triangle. Sama halnya dengan Behemoth yang tinggal di dalam kabut dan terlihat muncul samar-samar di balik kabut tebal yang menyelimuti kota secara tiba-tiba dalam film The Mist. Kedua, baik Behemoth maupun bayangan raksasa di Thriller Bark ini memiliki ukuran super besar yang membuatnya disebut sebagai makhluk terbesar di bumi. Behemoth dalam The Mist adalah monster terbesar di antara para monster yang hidup di dalam kabut. Dia adalah makhluk terbesar dalam The Mist Universe. Sama halnya dengan bayangan misterius di Florian Triangle ini. Dilihat dari ukurannya, terlihat dia seukuran Zunisa, atau mungkin malah lebih besar lagi. Dan sepertinya dia berbeda dengan bayangan orang Sandorian yang pernah ditemui oleh Luffy, karena ada sepasang mata merah menyala yang dipancarkan oleh bayangan misterius ini. Sehingga tidak diragukan lagi kalau dia adalah makhluk hidup terbesar di One Piece Universe. Ketiga, dalam cerita The Mist, Behemoth muncul begitu saja dari balik kabut, lewat di depan si tokoh utama dan tidak melakukan tindakan ofensif apapun. Dia hanya numpang lewat saja. Sama halnya dengan bayangan raksasa di Thriller Bark ini, dia hanya muncul begitu saja, memberikan kesan horor tetapi tidak melakukan tindakan berbahaya apapun terhadap Lola maupun terhadap kelompok Gekko Moria. Terbukti, setelah kejadian tersebut, kelompok Lola masih bisa dengan selamat sampai di Water 7, kemudian balik arah lagi melewati tempat tersebut untuk menuju ke New World. Hingga dia dan kelompoknya bisa sampai di Dressrosa bertemu dengan Chiffon. Setelah kejadian tersebut, Gekko Moria juga terlihat masih sehat walafiat, tanpa kurang suatu apapun, bahkan setelahnya dia masih bisa bergabung membantu Angkatan Laut dalam Perang Besar Marineford. Oleh karena itu, berdasar dari 3 alasan tadi, kami pikir 3 bayangan raksasa yang ada di Florian Triangle adalah benar-benar makhluk terbesar dalam One Piece Universe yang terinspirasi dari Behemoth dalam film horor The Mist. Dan berdasar atas kemiripannya dengan sosok Behemoth inilah, kami pikir keberadaan ketiga monster penghuni Florian Triangle ini tidaklah membahayakan siapapun. Mereka tidak menyerang kapal-kapal yang melewati wilayah mereka, dan mereka tidak akan muncul di lokasi lain di luar Florian Triangle, seperti Behemoth yang hanya muncul di dalam The Mist saja. Ketika kabut menghilang, dia pun ikut menghilang. Sehingga bisa dipastikan kalau ketiga raksasa ini tidak akan ikut campur dalam perang puncak One Piece nanti. Mungkin kapal-kapal yang menghilang secara misterius selama ratusan tahun di Florian Triangle bukan karena kesengajaan mereka, tetapi lebih karena kecelakaan. Kapal-kapal tersebut tanpa sengaja menabrak tubuh mereka dan hancur berkeping-keping. Atau mungkin seluruh awak kapal yang melewati Florian Triangle terhempas ke lautan akibat terkena hembusan angin dari kentutnya si raksasa, sehingga kapalnya tetap bisa utuh berlayar keluar Florian Triangle dalam kondisi kosong tanpa awak. Atau mungkin setelah si raksasa kentut, ada kapal lain yang masuk ke area Florian Triangle sehingga seluruh awak kapalnya mati keracunan di atas dek kapal mereka. Dan itulah yang menyebabkan kapal-kapal ini berlayar keluar dari Florian Triangle dalam kondisi seluruh krunya meninggal dunia. Mungkin proses kentutnya si raksasa terjadi beberapa tahun sekali.
Sehingga ketika Luffy dan kawan-kawan berlayar di area tersebut, mereka bisa selamat mengarungi Florian Triangle karena tahun itu belum jadwalnya si raksasa buang angin. Terakhir, kemunculan Behemoth dalam The Mist yang hanya sekilas, hanya sebagai bumbu penyedap cerita horor, kemungkinan besar juga berlaku pada sosok 3 raksasa Florian Triangle ini. Jadi kami rasa sosok asli ketiga raksasa ini tidak akan pernah dijelaskan oleh Eiichiro Oda hingga One Piece tamat nanti. Eiichiro Oda akan membiarkannya terus menjadi misteri yang tidak terpecahkan dalam cerita One Piece. Karena tema dari arc thriller Bark itu sendiri memang adalah arc film horor, thriller, dan misteri. Persis seperti asal-usul para monster yang hidup di dalam The Mist yang tidak pernah diceritakan asal-usulnya oleh Stephen King. So, piye menurutmu Cah? Terima kasih sudah mampir ke channel kami. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika menurut kalian bacotan-bacotan kami cukup menarik untuk disimak. Sampai ketemu lagi dalam video bacotan kami yang selanjutnya. And matur nuwun.